mantan pahlawan bangsa. Ia diketahui merupakan mantan tukang kebun keluarga Bung Karno atau Presiden Soekarno yang kini hidup serba kesulitan. Arsilan menjadi tukang kebun di kediaman Presiden pertama Republik Indonesia itu di tahun 1945 sampai 1958. Arsilan pernah tergabung ke dalam tentara pelajar Hizbullah sebelum menjadi tukang kebun di keluarga proklamator Indonesia itu. Arsilan juga berperan dan turut berpengaruh menjelang pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno 17 Agustus 1945 silam. 75 tahun berlalu. Hidup Arsilan pun berbalik. Menjadi saksi hidup proklamasi kemerdekaan tak menjadikannya merdeka secara ekonomi. Kini untuk menyambung hidupnya, ia harus menjadi pemulung. Ini kisah lengkapnya. Di saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Arsilan sempat menyaksikan prosesnya dari balik pagar halaman rumah Bung Karno. Arsilan menyebutkan jika dia dan ayahnya lah yang menyiapkan dan memasang tiang bambu untuk pancang bendera Sang Saka Merah Putih. Dilansir dari akun Instagram Sorotan Dunia, Arsilan disuruh untuk mencari bambu tanpa diberitahu untuk apa bambu itu nantinya. Yang masang tiang saya juga ikut. Itu sehari sebelumnya. Kita disuruh pasang, tapi tidak tahu untuk apa. Waktu itu sih belum ada tiang bendera besi, sudah habis sama Jepang, terangnya. Kalau dulu Arsilan tinggal di rumah Soekarno, kini pria yang lahir pada tahun 1925 tersebut tinggal di sebuah bangunan semi permanen. Rumah gubuknya itu berdiri di atas trotoar kawasan Jalan Bonang. Kediamannya persis berada di sisi luar tembok sebelah timur Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Walau dulu ia dekat dengan proklamator Indonesia yang sangat berpengaruh, kini ia terlantung di pinggir jalan. Arsilan menceritakan jika dahulu ia sering ikut berjuang tanpa meminta imbalan. Hanya bermodalkan niat demi membantu kemerdekaan negara Republik Indonesia, Arsilan ikut turun ke medan pertempuran. Saat itu di masa penjajahan Jepang, Arsilan tergabung ke dalam Tentara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Laskar Rakyat. Dalam organisasi itu, Arsilan ikut membela rakyat Indonesia. Saya bukan orang kuli. Kalau orang kuli minta gaji, jelas Arsilan. Saat ini demi membiayai kehidupan sehari-harinya, Arsilan melakukan pekerjaan sebagai pemulung di sekitaran Tugu Proklamasi. Hasil yang didapat pun tidak menentu setiap harinya. Paling besar pendapatan memulung 20.000. Yang penting bisa untuk ngopi, katanya. Itulah sepenggal kisah Arsilan sang pejuang kemerdekaan yang patut kita berikan penghormatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.